Halo, selama ini banyak pertanyaan kepada kami Moli Jaya Indonesia. Cara breeding koi itu seperti apa sih? Apakah breeding ikan koi itu harus memiliki lahan yang luas, kolam yang luas? Apakah breeding koi itu ribet dan sulit? Bagaimana? Kami akan menjawabnya satu persatu agar tidak serumit apa yang Anda pikirkan. Tonton sampai selesai. Saya Azam, saya pembudidaya ikan hias khususnya ikan koi di Moli Jaya Indonesia Farm. Nah, seperti yang Anda lihat kali ini, di belakang saya ada ikan koi. Kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara breeding koi ala rumahan. Nggak perlu kolam yang luas, nggak perlu ribet, seperti apa yang Anda pikirkan selama ini bahwa breeding koi itu ribet, rumit, dan lain sebagainya. Langsung saja dipraktekkan. Nah, yang perlu kamu siapkan dahulu yaitu kolam. Kalau saya memakai kolam beton ukuran 1 x 4 meter, jadi nggak perlu luas. Tapi kalau kamu belum memiliki kolam, itu saran saya itu memakai kolam bundar. Itu diameter 2 itu sudah cukup, itu nggak terlalu mahal harganya. Itu lanjut diisi air baru harusan. Nah, air baru itu ketinggiannya cukup 30 cm. Nah, setelah itu saya itu menyiapkan media bertelur. Kalau saya itu memakai eceng gondok. Tapi kalau nggak ada eceng gondok, biasanya di perkotaan saran saya itu memakai raffia yang disuwir-suwir seperti sulak, seperti kemuceng itu bisa. Atau beli di marketplace itu ada namanya brass. Nah, brass itu seperti sikat tapi teksturnya halus, itu bisa untuk media bertelur. Jadi media bertelur itu eceng gondoknya saya taruh di kolam yang sudah disiapkan tadi, ditata minimal separuh dari kolam karena eceng gondok itu kan mengambang. Nah, selanjutnya yang perlu disiapkan selain media itu aerator. Nah, aerator itu apa? Untuk tambahan atau untuk penyuplai oksigen dalam air atau dalam kolam. Nah, seperti itu. Nah, setelah kolam disiapkan, peralatan media tadi sudah disiapkan, lanjut untuk pemilihan indukan. Nah, indukan di Farm Moli Jaya Indonesia ini indukan jantan dan betina itu dipisah biar tidak kawin sebelum dikawinkan lah istilahnya. Sebelum kawin di luar nikah istilahnya. Nah, indukan betina itu dipilih yang perutnya pastinya buncit dan telurnya sudah matang. Itu terlihat dari bagian perut bawah itu kalau dipencet itu agak empuk, besar tapi empuk. Nah, seperti itu. Terus ketika kelaminnya diplotot itu ada cairan-cairan kuning. Nah, seperti itu. Pilihlah induk betina yang warnanya strong, bodinya besar, jadi terlihat bentuk tubuhnya itu besar. Kalau indukan jantan itu saya memilihnya warnanya yang strong, kalau bisa lebih strong dibanding betinanya. Untuk perbandingan saya memakai 1:4, 1 betina 4 jantan, karena yang saya pilih ini jantannya agak tidak terlalu besar, jadi ukurannya sedang, enggak sampai 40 cm. Jadi saya kasih 4, warnanya strong, polanya bagus. Nah, yang saya breeding kali ini jenis Kohaku Sankei Doitsu. Doitsu itu jadi tanpa sisik, seperti itu. Nah, kalau untuk jantan itu tandanya sudah siap di breeding itu seperti apa?
Yang pertama, pipinya atau kulit insangnya itu kalau disentuh itu kasar, dibanding betina itu lebih kasar. Terus untuk menandai yang lebih mudah itu perutnya atau kelaminnya itu ketika dipencet itu keluar sperma, jadi keluar putih-putih, cairan putih-putih, itu sudah siap. Dari segi usia, kalau yang betina itu minimal 2 tahun, kalau yang pejantan 1,5 tahun itu sudah bisa. Semakin tua semakin bagus. Nah, sebaiknya indukannya itu jangan satu gen atau sedarah, jadi kawin sedarah atau istilahnya inbreeding. Setelah itu indukan jantan dan betina dibawa ke kolam breeding tadi yang sudah disiapkan alat, media dan lain-lain tadi, itu dimasukkan satu persatu. Memasukkannya kalau saya itu sekitar jam 2 sore, terakhir jam 4 sore, jangan terlalu kesorean. Istilahnya biar PDKT dulu. Itu kan sudah kawin, itu udah PDKT, udah kejar-kejaran, itu kalau saya lihat sekitar jam 8 malam itu sudah kejar-kejaran. Nah, seperti itu. Setelah itu jam 3 dini hari itu sudah mengeluarkan telur, tapi masih sebagian, belum bior istilahnya, belum final. Final biasanya mengeluarkan telur secara sempurna itu jam 5 pagi, jam 5 pagi setelah subuh itu sudah keluar telur semua. Setelah itu indukan, jantan dan betina itu dipisah antara telur dengan indukan tadi harus diangkat. Jadi yang diangkat itu bukan telurnya. Telurnya juga nggak apa-apa kalau memiliki kolam yang lain yang sudah siap. Tapi materi kali ini adalah home breeding, belum tentu semua orang itu memiliki kolam yang banyak. Jadi yang diangkat indukannya saja, indukan betina dan jantan itu diangkat. Sebaiknya itu dikarantina dulu, jadi ditaruh akuarium ataupun plastik istilahnya biar istirahat, harus dipisah. Tapi kalau saya, mungkin teman-teman juga tidak memiliki kolam yang lebih atau kolam karantina, bisa langsung ditaruh di kolam asalnya tadi. Jadi jantan ya dicampur jantan, betina dicampur betina. Nah, seperti itu. Setelah itu tunggu. Jadi proses bertelur tadi kan sangat mudah, nggak terlalu lama. Masukkan indukan sore, paginya sudah keluar telur banyak. Seperti itu. Jangan berpikiran bahwa sulit, ini pasti mudah. Nah, pasca bertelur itu sebaiknya air yang buat bertelur tadi itu dibuang lalu diganti dengan air baru. Fungsinya apa? Untuk membuang sisa-sisa sperma. Kalau nggak dibuang, takutnya nanti timbul jamur sehingga telurnya itu busuk. Nah, dibuang semua. Nah, setelah bertelur, tunggu sampai 2-3 hari. Usia telur 3 hari itu sudah bisa menetas. Jadi usia 3 hari telurnya itu ada larva, itu sudah menetas tapi masih sebagian. Jam 6 pagi saya lihat itu sudah menempel di dinding, menempel di media. Renangnya belum stabil, masih kayak renang terus jatuh, renang terus nempel. Nah, seperti itu. Itu hari pertama, kelahiran pertama. Nah, hari pertama itu larva
yang baru menetas itu belum dikasih makan. Jadi karena apa? Karena memiliki cadangan makanan dalam telurnya itu, jadi masih ada cadangan makanan. Hari kedua itu larvanya itu sudah mulai berenang secara gesit, berenang secara lincah, renangnya stabil. Itu hari kedua pasca menetas. Hari ketiga itu belum, kalau saya itu belum dikasih makan. Baru hari keempat itu dikasih makan, larvanya mulai dirawat secara intensif. Nah, dan jangan lupa tadi, kalau larva sudah atau telurnya sudah menetas tadi, itu jangan lupa kontrol aerator terus, karena itu pasokan oksigen. Nah, karena home breeding itu kolamnya tidak terlalu luas, jadi aerator harus tetap menyala. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Mas Azam, bagaimana cara merawat larva atau buraya ikan koi usia 4 hari? Cara memberi makannya seperti apa? Dikasih makan apa? Terus bagaimana memisahkan antara media dengan larvanya tadi? Cara mengontrol kualitas airnya itu bagaimana? Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Dan saya nggak mungkin lah bikin video terlalu panjang, nanti membosankan. Nah, jangan lupa tonton video di part selanjutnya. Kami akan membuatnya lebih menarik. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe maupun kirim pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar juga bisa. Atau kalau pengen cara merawat ikan dengan baik, follow Instagram molijaya.id maupun TikTok molijaya.id pakai double L, molijaya.id. Layanan konsultasi maupun pemesanan ikan bisa WhatsApp ke 085 655 266 555. Terima kasih. Saya Azam, pembudidaya ikan hias di Molijaya Indonesia Farm.